Halo semuanya, saya Desi Natasha Purba dari kelas PTNA. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas konsekuensi dari ketidakhadiran saya pada saat proses penyembelihan kelinci di laboratorium produksi ternak potong. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan video serta materi yang akan saya sampaikan. Penyembelihan pada kelinci adalah proses pengakhiran hidup kelinci secara terencana untuk menghasilkan daging yang aman, halal, sehat dan utuh, serta berkualitas atau memenuhi syarat asuh. Nah, proses ini sangat menentukan kualitas karkas, kesejahteraan hewan, serta keamanan pangan yang akan dihasilkan. Persiapan sebelum penyembelihan kelinci harus dipuasakan selama 12 sampai 24 jam sebelum disembelih dengan tetap diberi akses air minum. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengosongkan saluran pencernaan agar tidak mengontaminasi karkas saat proses eviscerasi. Nah, kelinci juga harus dihindarkan dari stres berlebihan karena dapat memicu kondisi daging yang DFD atau dark film dry yang menurunkan kualitas dan nilai jual daging. Nah, setelah itu setelah kita mengadakan pemuasaan, kita juga melakukan penimbangan. Penimbangan ini dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama itu penimbangan bobot hidup sebelum penyembelihan yang dilakukan setelah masa puasa selesai. Kemudian data bobot hidup ini akan digunakan sebagai berdasar perhitungan presentasi karkas dan random daging yang dihasilkan. Nah, kedua adalah penimbangan bobot karkas, yaitu setelah penyembelihan, pengulitan, dan eviscerasi setelah selesai dilakukan. Hasil dari kedua penimbangan ini kemudian digunakan untuk menghitung persentase karkas dengan rumus bobot karkas dibagi bobot hidup dikali dengan 100%. Nah, pada saat kelinci, persentase karkas yang baik berkisar antara 50-60% dari bobot hidup. Kemudian ada syarat yang harus kita lakukan pada saat penyembelihan. Yang pertama, pisau yang digunakan itu harus tajam, bersih, dan bebas karat agar pemotongan berlangsung cepat sehingga hewan tidak menderita berkepanjangan. Kemudian, peralatan pendukung lainnya meliputi gantungan atau meja penyembelihan, wadah penampung darah atau beaker glass yang digunakan pada saat laboratorium, kemudian pisau pengulitan, dan gunting tulang. Nah, bagaimana sih cara kita atau metode yang dilakukan ketika proses penyembelihan? Ada 3 metode utama dalam proses penyembelihan kelinci. Yang pertama adalah metode halal, yaitu memotong trakea, esofagus, serta pembuluh darah karotis dan jugularis secara bersamaan dalam satu gerakan cepat menggunakan pisau yang tajam, sehingga pengeluaran darah berlangsung sempurna. Kedua adalah metode stunning atau pemingsanan, di mana dengan pukulan tepat pada bagian belakang kepala sebelum disembelih. Dalam konteks halal hanya diperbolehkan jika hewan masih hidup saat pisau menyentuh lehernya. Kemudian ketiga, metode yang terakhir adalah cervical dislocation, yaitu pemisahan ruas tulang leher yang menyebabkan kematian instan. Namun metode ini tidak memenuhi syarat halal karena tidak menghasilkan pengeluaran darah yang sempurna. Nah, pasca penyembelihan, setelah dia disembelih, kelinci harus digantungkan dengan posisi kepala di bawah selama 3-5 menit atau dibalik gitu. Kemudian ini bertujuan untuk memaksimalkan pengeluaran darah supaya memenuhi syarat halal tadi. Setelah itu dilanjutkan pengulitan, pemotongan kepala dan kaki serta eviscerasi atau pengeluaran organ dalam, mulai dari hati, usus, dan organ dalam lainnya. Seluruh proses ini harus dilakukan secara cepat dan higienis. Untuk apa sih? Untuk menjaga kualitas karkas sebelum masuk ke tahap pendinginan ataupun pengolahan yang lebih lanjut.
Sekian yang bisa saya sampaikan tentang penyembelihan pada kelinci. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.